Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin membahas hasil presentasi atau tugas kelompok yang kita kerjakan dalam mata kuliah Jaringan Telekomunikasi dan Komunikasi Data, di mana anggota kelompok kami yang pertama itu ada Muhammad Wildan Pratama, yang kedua ada Juliana Jamila, yang ketiga ada Jaguar Raya, dan yang terakhir ada saya Muhammad Fathia Firdaus. Oke, next. Oke, di pendahuluan ini saya kita tuh ditugaskan untuk membuat sebuah simulasi yang disebut dengan mini kampus. Jadi di mana simulasi jaringan seolah-olah itu di kampus yang mempunyai 3 gedung dan tiap gedung itu ada 2 lantai. Jadi setiap lantai kita bagi VLAN dan jadi jaringan antara lantai itu terpisah oleh segmentasi dan antar gedung juga kita sambungin menggunakan jaringan WAN sederhana. Terus kita pakai routing statif untuk mengatur jalur komunikasi antar router. Oke, next. Oke, jadi di sini ada metode penelitiannya, di mana kita sudah mendapatkan VLAN yaitu dari tugas besar itu sendiri, nama VLAN dan network serta prefix, subnet mask dan gateway-nya. Nah, jadi intinya di VLAN 10 dan 20 itu untuk gedung A masing-masing dipakai untuk admin dan keuangan, VLAN 30 dan 40 itu untuk gedung B, di mana untuk ruang dosen dan mahasiswa, dan VLAN 50 dan 60 itu ada di gedung C dipakai untuk laptop dan divisi penelitian. Jadi di setiap VLAN itu mempunyai sebuah alamat jaringan atau network itu sendiri, dan ada subnet masknya yang sama. Kita di sini pakai 26 dan pastinya ada gateway yang kita masukin di sub interface filternya. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil implementasi dan pengujian. Di sini terdapat desain dan topologi jaringan, yang di mana ada gedung A, gedung B, dan gedung C. Yang pertama itu kita mengkonfigurasi eh, dari switch-nya sendiri, yaitu untuk VLAN 10 yang terdapat pada router A atau switch A, dan juga yang dimana IP-nya untuk VLAN 10, 192, 168, 10.0. Itu untuk IP networknya. Setelah itu, eh, kita melakukan DHCP di router, di setiap masing-masing router, yang dimana setelah DHCP itu, lalu kita mengkonfigurasi untuk routing statik dan juga telnet. Baik, selanjutnya. Iya. Setelah kita mengkonfigurasi VLAN dari tiap-tiap eh, VLAN, eh, s- untuk melihat konfigurasi itu berhasil, kita eh, mengkonfigurasi SH VLAN. Nah, di sini terdapat VLAN 10 dan 20, yaitu admin A dan keuangan, yang terdapat eh, Fast, Fast Internet FA01 dan FA2, dan juga untuk VLAN 20-nya FA3 dan 4. Lalu eh, konfigurasi tersebut berhasil, maka kita untuk pengujiannya, kita masukkan ke CMD-nya, yaitu ping dari IP yang PC sebelahnya, dan menghasilkan reply from sukses. Selanjutnya, lalu untuk konfigurasi DHCP sendiri, apabila sudah konfigurasinya berhasil, maka dari setiap PC bisa diklik untuk DHCP-nya sendiri. Nah, otomatis akan ada IP-nya sendiri yang harusnya otomatis, dan juga subnet MAC dan juga default gateway-nya. Nah, default gateway ini sendiri juga akan sama apabila di subnet di subnet yang sama. Lalu untuk
routing statik sendiri, apabila sudah terkonfigurasi dan berhasil, maka eh, kita cek dengan SHIP route, yang dimana untuk menyatakan suksesnya terdapat simbol S yang akan ditampilkan. Baik, selanjutnya. Lalu selanjutnya pengujian untuk routing statis, yaitu di mana VLAN berbeda itu bisa berhasil. Jadi maksudnya seperti gedung A, B, C, mereka memiliki VLAN yang berbeda. Seperti gedung A ingin melakukan komunikasi dengan gedung B di VLAN. Oleh karena itu kita menggunakan router statik. Sehingga ketika kita mengeping, kita dapat terhubung dengan gedung yang lain. Seperti pada gambar yang sebelah kiri, kita ping 192.168.30.66, yang kemudian ketika kita jalankan, mereka akan membalas reply from 192.168.30.66, yang dimana itu berhasil bahwa kita bisa berkomunikasi antara VLAN yang ada di gedung A maupun di VLAN gedung yang lainnya seperti B dan C. Lalu selanjutnya yaitu Telnet. Jadi Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses perangkat jaringan lain secara remote melalui jaringan TCP atau IP. Pada gambar yang sebelah kanan ini dilakukan uji konektivitas dan akses remote dari router B ke router A. Jadi yang langkah-langkah yang dilakukan yaitu di router B yaitu jalankan perintah enable, kemudian ketik telnet 10.10.10, yaitu perintah untuk membuka koneksi telnet ke alamat tersebut yang merupakan IP router A. Lalu yang ketiga yaitu verifikasi router A, yang dimana saat terhubung pengguna diminta memasukkan user dan password yang valid untuk login ke router A. Lalu kemudian masukkan ke mode privilege di router A. Setelah login, pengguna masuk ke mode privilege dengan perintah enable dan kembali masukkan password. Nah, jadi hal ini penting dalam manajemen jaringan karena administrator bisa mengolah perangkat jaringan dari jarak jauh. Dalam praktik, ini agar telnet bisa digunakan, konfigurasi seperti username, password, dan IV harus disesuaikan di setting router A. Oke, dan selanjutnya yaitu pengujian ACL. ACL atau Access Control List adalah daftar aturan yang digunakan untuk mengontrol akses ke berbagai sumber daya dalam jaringan. ACL menentukan siapa atau sistem mana yang memiliki hak akses ke jaringan. Contohnya untuk ini yaitu kita tidak bisa melakukan komunikasi antara VLAN dalam satu gedung. Misalnya pada gedung A memiliki VLAN 10 dan gedung B VLAN 20, kita tidak bisa terhubung karena kita bisa membatasi menggunakan akses control list, sehingga kita membatasi akses jaringan untuk membantu mencegah akses yang tidak sah dan meningkatkan keamanan dalam sistem. ACL juga dapat membantu lalu lintas yang tidak perlu, dapat membantu mengoptimalkan kinerja jaringan. Dan mungkin itu penjelasan dari ACL, dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, mungkin masuk ke kesimpulan dari presentasi tugas kami, di mana perancangan jaringan yang kami buat antar gedung ini menggunakan VLAN, subnetting, routing statik, dan juga DHCP otomatis, serta ACL tadi yang terakhir, berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan IP serta keamanan akses antar divisi, di mana subnetting dengan CIDR per 26 dapat membagi jaringan sesuai kebutuhan tiap nama VLAN, routing statik, dan bisa memastikan konektivitas antar gedung, dan ACL-nya ini juga bisa membatasi akses sesuai kebijakan yang diinginkan. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa konfigurasi yang tepat ini memungkinkan komunikasi antar VLAN berjalan lancar dan aman. Mungkin saya kembalikan ke Pagi. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Berikut tadi presentasi ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.